Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STIE Bina Karya Tebing Tinggi, Prodi Manajemen Kelompok 5 Semester 2. Adapun sedikit perkenalan dari kami, yaitu Arya Afandi, Abdul Karim Damanik, Adinda Putri, Adelia Putri, dan Susi Anggraini. Dengan video ini kami akan menjelaskan pembahasan dengan judul materi angka indeks untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Didik Gunawan SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Fandi, NPM 22110168, akan menjelaskan pengertian angka indeks. Angka indeks atau indeks merupakan alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama pada periode waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam satuan persen. Secara garis besar, angka indeks adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk membandingkan kuantitas dalam suatu periode dengan periode lainnya. Angka indeks dapat digunakan untuk mengukur tingkat harga, volume perdagangan, dan lain sebagainya pada periode tertentu dibandingkan dengan periode dasar yang nilai angka indeksnya dianggap sebagai 100. Dalam analisis perekonomian, angka indeks memiliki peranan yang sangat penting untuk mengetahui laju inflasi atau deflasi di suatu negara. Hai, saya Susi Anggraini, NPM 22110015. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis angka indeks berdasarkan cara penentuannya. 1. Indeks tak terimbang. Indeks tak terimbang adalah jenis angka indeks yang dibuat tanpa memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan angka indeks. 2. Indeks tertimbang. Indeks tertimbang merupakan suatu angka indeks yang memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan nilai indeks tersebut. 3. Indeks rantai. Indeks rantai merujuk pada angka indeks yang disusun dengan menggunakan interval waktu yang berurutan atau digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu dasar yang dapat dipilih secara bebas. Adapun pengelompokan angka indeks harga digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Angka indeks harga tidak tertimbang. Menurut Kurniawan 2020, indeks harga tidak tertimbang umumnya hanya menggunakan satu variabel, meskipun variabel tersebut mungkin terdiri dari gabungan beberapa variabel. 2. Angka indeks harga tertimbang. Menurut Kurniawan 2020, dalam penentuan indeks harga tertimbang digunakan penimbangan yang berupa kuantitas yang dikonsumsi, dijual, atau diproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri, NPM saya 22110023. Saya akan menjelaskan tentang cara penentuan angka indeks harga. Menurut Sasunbar Saleh, angka indeks tertimbang adalah angka indeks yang mencerminkan suatu pentingnya angka penimbang terhadap angka-angka lainnya. Sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Dan rumus menghitung untuk indeks tertimbang adalah I sama dengan sigma PN kali W per sigma PO kali W kali 100%. Dan secara umum, indeks kuantitas dapat dihitung dalam 5 model, yaitu indeks Laspeyres, yaitu perhitungan model dengan menggunakan kuantitas pada tahun dasar QO sebagai faktor penimbang, dan rumusnya adalah IL sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO kali QO kali 100%. Yang berikutnya akan membahas tentang indeks fase, yaitu menggunakan model perhitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun KN atau QN sebagai faktor penimbang, dan dapat dirumuskan dengan
IP sama dengan sigma PN kali QN per sigma PO kali QN dan dikalikan dengan 100%. Yang berikutnya adalah indeks Drawbacks. Merupakan kombinasi dari indeks last payers dan fase atau rata-rata dari kedua indeks tersebut. Indeks Drawbacks ini untuk memperkecil perbedaan dari indeks last payers dan indeks fase dan dapat dirumuskan dengan ID sama dengan IL tambah IP per 2. Yang berikutnya adalah indeks Fisher. Yang dimaksud dari indeks Fisher adalah merupakan rata-rata dari indeks last payers dan indeks fase. Tetapi jalan mengakarkannya adalah hasil perkalian dari dua indeks tersebut dan dapat kita rumuskan dengan IF sama dengan akar dari IL kali IP. Yang berikutnya adalah indeks Edgeworth, yaitu dengan menggunakan perhitungan indeks menggunakan kuantitas dari tahun ke N atau menggunakan kuantitas dasar atau QO tambah QN dan digunakan sebagai faktor penimbang. Dapat dirumuskan dengan IL sama dengan sigma PN kali QN tambah QO per sigma PO tambah sigma PO kali QN tambah QO kali 100%. Saya Abdul Karim Fauzi Damani, NPM 22110094. Saya dari kelompok 5. Contoh kasus penggunaan angka indeks. Berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh kasus penerapan angka indeks dalam statistik. Indeks harga konsumen, yang disingkat IHK, yaitu indeks yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dalam suatu periode waktu tertentu. Indeks produksi industri, yang disingkat IPI. IPI merupakan contoh penggunaan angka indeks dalam statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat produksi industri dalam suatu periode waktu tertentu. Contoh indeks ketenagakerjaan. Indeks ketenagakerjaan digunakan untuk mengukur tingkat kesediaan tenaga kerja dalam suatu negara atau daerah. Indeks pembangunan manusia, yang disingkat IPM. IPM merupakan contoh penggunaan angka indeks dalam statistik yang digunakan untuk mengukur kemajuan suatu negara atau daerah dalam 3 aspek penting, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Indeks saham. Indeks saham digunakan untuk mengukur perubahan harga saham dalam suatu bursa saham atau pasar saham tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putri Amiarti, NPM 22110143. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari angka indeks. Angka indeks memiliki peran yang sangat penting dalam statistik dan dalam bidang lainnya. Dalam penggunaannya, angka indeks dapat membantu kita untuk memahami tren dan pola dalam data, serta memberikan dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Karena itu, untuk menghasilkan kebijakan dan program yang efektif, penting untuk kita memahami dan menggunakan angka indeks secara baik dan benar. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Semoga kita sama-sama dapat belajar dan memahaminya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.